semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai pengenalan alam bebas melalui kegiatan pramuka kepada anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aditya Wiramdani Harbowo dan yang kedua ada Syifa Febrian. Dalam materi ini meliputi 1. Topik, 2. Tujuan kegiatan, 3. Rancangan program, 4. Evaluasi, dan yang kelima, follow up. 1. Topik pembahasan rancangan pembelajaran. Topik pembahasan dari rancangan pembelajaran ini yaitu pengenalan alam bebas kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK melalui kegiatan pramuka. 2. Tujuan kegiatan. Tujuan dilakukannya rancangan pembelajaran ini. 1. Tujuan umum. Mengetahui bagaimana pengaruh dari pelaksanaan kegiatan pramuka bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah dasar inklusi yang ada di Jakarta, yaitu Sekolah Lentera Hati. 2. Tujuan khusus. A. Memperkenalkan lingkungan alam di sekitar mereka kepada anak berkebutuhan khusus. B. Melatih ABK untuk memiliki keterampilan sosialisasi, kemandirian, dan kerjasama antar tim. C. Melatih kepercayaan diri ABK atas kemampuannya. D. Untuk mengetahui pengaruh positif yang dapat dihasilkan melalui program pembelajaran dengan kegiatan pramuka. 3. Rancangan program. Termasuk di dalamnya deskripsi kegiatan dan metode asesmen. Kegiatan ini meliputi tempat dan tanggal kegiatan, rancangan program, asesmen, dan rundown. Tempat dan tanggal kegiatan. Tempat 1. Camping Ground Gunung Bunder Halimun Salak. 2. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Tanggal. A. Indoor, setiap hari Rabu di dalam mata pelajaran sekolah. B. Outdoor, dilaksanakan tanggal 11 sampai 12 Desember 2021. Ini adalah foto camping ground Curug Cihurang dan juga hutan pinus yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Berikut adalah rundown atau rancangan operasional perjalanan untuk kegiatan outdoor Sekolah Lentera Hati. Dalam rundown tersebut menjelaskan kegiatan outdoor dilakukan selama 2 hari 1 malam. Poin-poin pentingnya adalah berkumpul di lapangan sekolah, menuju camping ground, wisata hutan pinus, kembali ke camping ground kembali, wisata alam Curug Cihurang. Dan mengapa kami memilih Curug Cihurang? Karena lokasinya relatif aman dan juga dekat dari camping ground. Kemudian peserta kembali ke camping ground lagi, acara malam, kondisi peserta juga diperhatikan, selanjutnya tidur, dan selanjutnya di hari kedua peserta kembali ke sekolah dan juga ke rumah masing-masing. Rancangan program. Kegiatan pramuka ini diikuti oleh seluruh siswa Sekolah Lentera Hati, baik siswa reguler maupun ABK, dengan pendampingan tenaga pengajar, pembina pramuka, dan para tenaga ahli, shadow atau helper. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pembelajaran dan terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu indoor di mata pelajaran Sekolah Lentera Hati dan juga outdoor. Bahan dan media yang dibutuhkan yaitu pada poin pribadi, 1. Seragam pramuka, 2. Seragam olahraga, 3. Baju ganti, 4. Obat-obatan pribadi, 5. Bekal makanan dan minuman dan juga snack ringan, 6. Alat makan dan alat ibadah. Yang kedua, B. Disediakan oleh penyelenggara. 1. Tali temali, 2. Tali tambang, kapur, bola, perlengkapan api unggun, bendera, dan mentor permainan tradisional. 3. P3K, 4. Nasi kotak atau prasmanan, 5. Banner dan tikar. Indoor, kegiatan pramuka sebagai mata pelajaran di sekolah. Pendahuluan. 1. Shadow atau helper mengarahkan siswa-siswi untuk berkumpul di aula. 2. Tenaga pengajar membuka kegiatan dengan mengajak siswa berdoa bersama. Pemberian materi mengenai alam bebas. Yang pertama, tenaga pengajar memberikan materi mengenai apa saja yang ada di alam bebas menggunakan kartu bergambar. 2. Tenaga pengajar dan shadow mengajak siswa untuk interaktif. 3. Tenaga pengajar dan shadow mengajak siswa bernyanyi lagu Indah Pemandangan sambil menari. Pengenalan pramuka. 1. Pembina menceritakan sejarah pramuka di Indonesia. 2. Tenaga pengajar dan shadow mengajarkan siswa tepuk pramuka. Mengenal potensi siswa dan mengembangkan kreativitas. 1. Menggambar dan mewarnai. 2. Bercerita tentang apa yang disukai dan tidak disukai. 3.
membuat yel-yel kelompok. Menanamkan rasa solidaritas, kekeluargaan, kerjasama tim, dan percaya diri. 1. Bermain permainan tradisional. 2. Pentas drama oleh para siswa-siswi. 3. Uji ketangkasan tim. 4. Siswa memecahkan teka-teki yang telah diberikan. B. Kegiatan outdoor. Berikut tabel langkah kegiatan dan deskripsinya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu pertama ada tenaga pengajar dan shadow atau helper memeriksa perlengkapan yang harus dibawa oleh para siswa. Yang kedua, tenaga pengajar mengajak para siswa untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Yang ketiga, tenaga pengajar dan shadow atau helper menginstruksikan para siswa untuk saling bergenggaman tangan selama perjalanan. Kita lanjut ke dalam kegiatan inti, di mana yang pertama ada tenaga pengajar dan shadow atau helper mengajak para siswa untuk menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung selama perjalanan. Yang kedua, tenaga pengajar menjelaskan mengenai flora yang ada di sepanjang perjalanan. Selanjutnya masih dalam langkah kegiatan inti, yang ketiga ada tenaga pengajar mempersilahkan siswa untuk mengeksplor lingkungannya dengan didampingi oleh para shadow atau helper mereka terkhusus bagi para anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, tenaga pengajar menjelaskan pentingnya menjaga alam serta efek yang akan ditimbulkan jika merusak alam. Dan langkah kegiatan terakhir yaitu penutup, di mana pertama para pendamping menyalakan api unggun dan menginstruksikan para siswa untuk berkumpul. Yang kedua, tenaga pengajar mengajak para siswa bernyanyi api unggun dengan gerakan. Yang ketiga, para pendamping membagikan makanan kepada para siswa dengan meminta siswa untuk mengantri. Asesmen. Pada bagian asesmen, kami menggunakan metode observasi dengan tipe participant observation, di mana observer akan ikut masuk ke dalam kegiatan sebagai seorang shadow atau helper. Pencatatan hasil pengamatan ini dilakukan menggunakan metode rating recording sesuai dengan indikator dan target perilaku yang telah ditentukan, di mana observer juga mencatat perilaku menggunakan skala rating 1-5, yaitu 1 untuk perilaku yang tidak pernah muncul, dan 2 untuk perilaku yang muncul sebanyak 1-3 kali, dan seterusnya. Indikator pertama yang kami tentukan adalah individu mengikuti arahan dari tenaga pengajar atau pendamping khusus, shadow atau helper dengan baik selama jalannya kegiatan. Target perilakunya adalah 1. Individu membawa barang-barang yang telah ditugaskan oleh tenaga pengajar. Kedua, individu mengikuti tata cara bermain permainan sesuai dengan yang telah diinstruksikan. Yang ketiga, individu mentaati semua peraturan yang telah disebutkan. Indikator yang kedua, yaitu individu berkonsentrasi dan fokus ketika sedang melakukan suatu kegiatan. Target perilakunya yang pertama yaitu ketika sedang waktu makan, individu tetap berada di tempatnya. Yang kedua, individu tidak membuat kegaduhan atau tantrum di tengah-tengah kegiatan. Indikator yang ketiga, yaitu individu membantu temannya ketika sedang kesulitan. Target perilakunya adalah saat sedang berada dalam tim, individu membantu temannya untuk menyelesaikan suatu hal. Kemudian pada indikator keempat, kami menentukan indikator di mana individu dapat berkomunikasi dengan temannya. Target perilaku yang kami tentukan yaitu 1. Individu dapat menyapa teman-temannya. Yang kedua, individu mengajak temannya berkomunikasi atau mengobrol. Yang ketiga, individu menawarkan bantuan atau makanan kepada temannya. Dan indikator terakhir yaitu individu menjaga lingkungan di sekitarnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Target perilaku yang pertama yaitu individu tidak membuang sampahnya sembarangan di sepanjang area lokasi kegiatan. Yang kedua, individu tidak memetik tanaman yang ada di sekitarnya secara sembarangan. Yang ketiga, individu tidak menginjak rumput di luar jalur trek. Berikut adalah tabel rating recording dengan indikator dan juga skala yang telah kami tentukan. Subtopik yang keempat yaitu evaluasi, di mana kami akan mengevaluasi mengenai indikator perilaku yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan dengan kami melakukan pencatatan kembali sesuai dengan hasil observasi yang telah didapatkan oleh observer. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu ada tabel indikator perilaku dan catatan setiap indikatornya.
Follow up akan dilakukan untuk menentukan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cara yang pertama, melihat hasil evaluasi indikator perilaku yang telah ditetapkan. Yang kedua, meminta para siswa untuk menceritakan kesan-pesan mereka setelah mengikuti kegiatan melalui metode bercerita, melukis, ataupun menggambar. Cara di atas dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama berjalannya acara. Sehingga penyelenggara berharap hanya terdapat memori bahagia yang diperoleh oleh para siswa. Kami juga berharap program ini dapat memberikan pemahaman yang nantinya akan melahirkan pemakluman. Terakhir, jika kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan jika di hari yang akan datang kami akan melakukan kegiatan serupa. Kegiatan yang bervariasi dan juga tentunya memberikan pengalaman baru kepada anak, terlebih kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu, jika situasi dan kondisi lingkungan memungkinkan, maka kegiatan selanjutnya yang dapat terlaksana adalah kegiatan hiking. Ya, rancangan program pembelajaran dari kelompok 10 telah berakhir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan jika memiliki pertanyaan bisa langsung menghubungi anggota kelompok 10 Psikologi Pendidikan C3 secara pribadi melalui WhatsApp atau email kami.